Jadi yang ditanyakan di nomor 1/10 ini yaitu kita diberikan dua buah bola yang homogen. Satu itu terbuat dari tembaga dan satu itu terbuat dari baja. Jari-jari bola tembaga itu ada R1 dan jari-jari bola baja itu R2. Dan diketahui nilai R-nya itu 50 mm. Jadi di sini kita tuh diminta untuk mencari kayak seberapa besar gaya tarik gravitasi yang diberikan oleh bola tembaga terhadap bola baja ini. Nah, karena ini gaya tarik, arah gayanya itu dari bola baja menarik ke bola tembaga. Dan hasil akhirnya tuh tidak bisa kayak berupa angka besaran, tapi harus dinyatakan dalam bentuk vektor pakai sumbu X dan sumbu Y. Nah, lanjut yang pertama tuh kita harus cari massa masing-masing bola. Tapi karena di soal tuh kita nggak ada ya massa masing-masing bolanya, jadi kita harus pakai rumus massa massa sama dengan massa jenis dikali volume. Nah, di sini kita pakai tabel yang berdasarkan standar mekanika ya. Jadi kalau massa jenis tembaga itu ada di 8.900 kg per meter pangkat 3 dan massa jenis baja itu ada di 7.830 kg massa per 3. Nah, terus di sini kita lanjut aja. Di sini ada jari-jarinya itu ada 50 mm. Kita ubah menjadi 0,05 mm. Nah, terus ini kita langsung hitung massa tembaganya. Kita pakai rumus volumenya ini ada PC kali VC. Nah, PC ini tuh 8.900. Jadi sini tuh ada rumus volumenya tuh ada 4/3pi kali 0,5 pangkat 3. Hasilnya tuh di sini 4.665 kg. Terus untuk massa bajanya tuh di sini ada 4/3 juga, 4/3pi dikali 0,025 pangkat 3. Hasil tuh 0,513 kg. Jadi ini kedua rumusnya sama ya. Jadi kayak volume cuma dikali massa doang. Lalu selanjutnya tuh kita butuh jarak antara pusat kedua bola untuk dimasukkan ke hukum gravitasi Newton. Jadi kalau digambar tuh pusat tembaga tuh ada di titik 0,0 dan pusat baja ada di koordinat X sama dengan 4R dan Y sama dengan 2R. Jadi kita langsung masukin aja di sini. 4R kuadrat tambah 2R kuadrat sama dengan akar 20R. Jadi kita langsung ini dapat 0,05 akar 20 dan hasil itu ada di 0,2236 mm. Nah, tadi kita udah dapat ini jaraknya antar pusat bola. Sekarang kita hitung besar gayanya. Nah, hitung besar gaya itu pakai rumus ini. Sebenarnya ada F lagi depannya sini. Nah, ini G MC per MS per D2 D kuadrat. Kita masukin aja angkanya. Ini 6.674 tuh kita pakai konstanta gravitasi universal. Jadi 6.674 kali 10 pangkat min 11. Lalu masukin aja di sini yang tadi di rumusnya 4.665. Yang sini dikali 0,513 kg per D kuadratnya tuh di sini dari jarak antar pusat bola yaitu 0,2236 kuadrat. Dan kita dapat di sini 3,19 kali 10 pangkat min 9 Newton. Dan ini yang terakhir. Di soal itu kita diminta jawaban dalam bentuk vektor. Gaya yang bekerja pada bola baja itu arahnya menuju bola tembaga. Jadi dari posisi bola baja di kanan atas itu arahnya bergeser ke kiri
atau sumbu X negatif, dan ke bawah atau sumbu Y negatif. Nah, jarak mendatarnya itu minus 4R dan jarak menurunnya itu minus 2R. Nah, kita cari vektor satuannya dengan membagi jarak tersebut dengan jarak total miringnya, yaitu minus mana nih? Ini akar 20R. Jadi untuk sumbu vektor X itu di sini yang bernilai minus 4 per akar 20 I, dan untuk sumbu Y nya tuh 2 per akar 20 J, atau sekitar kalau kita misalkan ke sini ke desimal, vektor X tuh minus 0 minus 0,894 I, dan vektor J itu minus 0,447 J. Nah, jadi yang kita sudah dapat ini tinggal kita kalikan aja di sini. Jadi hasil yang kita dapat tuh ada di minus 2,85 I kurang 1,43 J kali 10 pangkat 9 Newton. Ini hasil vektor akhirnya. Nah, di sini kita akan mengerjakan nomor 11, di mana nomor 11 itu kita ketahui yaitu E sama dengan 3 sin derajat theta tan theta terus sama cos theta. Untuk tetanya di sini kita diketahuinya itu adalah 2 derajat. Nah, di sini kita disuruhnya itu menggunakan dua cara, yaitu pakai kalkulator dan juga kita akan menggunakan dengan small approximation. Kalkulator di sini kita akan merubah dulu theta yang 2 derajat ini. Tandain untuk pakai kalkulator di sini. Kita tandakan dulu untuk menggunakan kalkulator. Kita akan ubah dulu tetanya. Theta sama dengan 2 derajat itu sama dengan 0,0349 radian. Kita akan menghitung sin 2 derajat terus 2 derajat dan 2 derajat, di mana sin 2 derajatnya itu adalah 0,0349, terus sin cos 2 derajatnya itu 0,9994, terus tan 2 derajatnya itu 0,0349. Maka E nya di sini tuh kita masukkan angka-angka yang ini udah didapat ke dalam kita langsung kalikan saja. 0,0349 pangkat 2 dikali 0,9994 salah dikali 0,0349 terus dikali 0,9994. Maka hasilnya itu adalah E itu 1,28
dikali 10 pangkat min 4. Nah itu dia hasilnya dari E yang kita menggunakan cara kalkulator. Nah lanjut kita akan menggunakan cara Small Angel. Nah kita akan menggunakan Small Angel. Kita asumsikan sin theta itu 0 derajat, terus tan theta itu derajat. Kita asumsikan sin theta itu derajat, tan theta itu derajat, terus cos theta itu 1. Cos theta itu 1. Maka di sini E-nya itu sama dengan 30 derajat 30 pangkat 2 theta dikali 1 sama dengan 30 pangkat 1 30 3 theta sorry bukan 30, 3 theta 3 theta pangkat 3 theta pangkat 3 itu sama dengan sama dengan 3 dikali tadi theta yang kita udah diketahui yang sebelumnya itu adalah 0,0349 pangkat 3. Maka hasilnya yaitu E sama dengannya gini, 1,27 dikali 10 pangkat min 4. Dari hasil single angels maupun pakai kalkulator itu hasilnya nggak beda jauh, tetap 1, sekian. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini kita akan mengerjakan soal mekanika teknik nomor 12. Jadi yang pertama dalam soal kita mendapatkan Q sama dengan K M B C T kuadrat. Kita dapat mengetahui K-nya itu adalah konstanta dan M-nya itu massa, BC-nya itu panjang, T yaitu waktu. Nah, kita di sini disuruh menentukan dalam satuan internasional atau US. Jadi, kita pertama akan satuan internasional dulu. Jadi, satuan internasional yaitu massa sama dengan kilogram panjang itu meter, untuk waktunya itu second, yang kedua kita dalam US. Untuk massanya itu slug, untuk panjangnya itu foot, untuk waktunya second. Dalam SI kita mendapatkan rumus yaitu Q sama dengan kilogram dikali M dikali S kuadrat, atau bisa dituliskan dengan
Q sama dengan kilogram dikali M kuadrat dikali S kuadrat. Dalam US kita mendapatkan Q sama dengan slope dikali FT dikali S kuadrat. Atau bisa dituliskan juga Q sama dengan slope FT kuadrat dikali S kuadrat. Jadi ini jawabannya.